Welcome bro, selamat datang kembali di Kampus Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Kansap. Menceritakan sebuah kisah tentang anak dukun yang mendapat titisan ilmu dari ayahnya. Bahkan ilmu yang turun padanya jauh lebih kuat daripada ilmu ayahnya sendiri. Bagaimana keseruannya? Mari kita simak alur cerita film berikut ini. Tapi sebelum menuju ke alur ceritanya, saya mau minta support dari kalian dengan cara like dan subscribe serta komen film horor apalagi yang akan kita bahas di video selanjutnya. Film diawali dengan seorang pria bernama Semedi yang membangunkan anaknya untuk menunaikan sholat subuh. Anak Semedi yang bernama Rahayu bergegas ambil air wudhu. Ketika sedang wudhu, Rahayu merasakan ada sosok hitam yang melintas. Menyadari ada sesuatu yang aneh diiringi dengan suara teriakan ayahnya, Rahayu segera mempercepat sholatnya. Ketika ia menghampiri asal suara itu, keadaan berubah menjadi begitu mencekam, di mana ada dua orang menggunakan topeng hitam mengarahkan pisaunya ke leher ayah Rahayu. Salah satu dari mereka mencoba menghadang Rahayu, tapi naas di depan mata kepalanya sendiri Rahayu melihat kengerian yang terjadi pada ayahnya. Rahayu memberikan perlawanan dan menggigit pipi salah seorang dari mereka. Namun Rahayu yang hanya seorang wanita tak punya cukup kekuatan untuk melawan. Dengan keadaan lemah tak berdaya, ia melihat kepala ayahnya dipenggal hingga terputus. Sin beralih 2 tahun kemudian. Rahayu bersama ibunya yang bernama Nuning beserta adiknya memutuskan untuk pulang kampung ke asal kelahiran Rahayu. Mereka akan pindah dan tinggal di dalam area pasar, tepatnya di sebuah ruko hasil dari warisan peninggalan ayah Rahayu. Walaupun Rahayu ditinggali beberapa warisan ruko, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk membuka usaha lainnya. Untuk menyambung hidup, Rahayu memutuskan bekerja di sebuah toko baju milik Ibu Endah, sedangkan ibunya akan berjualan kembang di pasar tersebut. Semua warga di sana sudah tahu cerita soal keluarga Rahayu, yaitu keluarga seorang dukun dengan tragedi mengerikan seperti di awal film tadi. Kebetulan toko baju milik Bu Endah menjadi laris setelah Rahayu bekerja di sana. Tapi karena hal itu, prasangka dan omongan buruk mulai ditujukan pada Rahayu. Seorang wanita dari toko sebelah mulai menfitnah dan menuduh Rahayu menggunakan jimat penglaris. Tapi Rahayu telah berkomitmen untuk tidak mendengarkan omongan buruk orang lain kepadanya. Tak lama, datang seorang kuli panggul bernama Ratman yang mengantarkan pesanan Ibu Endah. Nah, dari situlah Ratman mulai cinta pada pandangan pertama ketika ia melihat Rahayu. Beralih di mana ketika Rahayu pulang dari menjaga toko, saat tiba di rumahnya ternyata sudah ada tamu di sana. Ia adalah kakak dari ayah Nuning yang bernama Sentot. Kedatangan Sentot hanya untuk memastikan mereka baik-baik saja. Namun rupanya Rahayu tidak senang dengan kedatangan Pak De Sentot yang hendak menemui mereka. Pak De Sentot menawarkan mereka untuk tinggal bersama di rumahnya saja. Namun mereka menolak. Nuning lebih mementingkan keinginan Rahayu yang tinggal di sini saja, karena hanya anak-anaknya lah yang Nuning miliki sekarang. Walaupun Rahayu bukan anak kandung, tapi dia sudah menganggapnya seperti anak dari darah kandungnya sendiri. Selain itu, Pak Desentot juga menyampaikan amanat dari Semedi untuk menjual ruko ini. Pak Desentot sebenarnya orang yang baik. Ia mengajak Nuning tinggal bersamanya supaya jauh dari prasangka buruk warga sekitar mereka. Sin beralih pada Rahayu yang menuju sebuah ruko tak jauh dari rumahnya. Itu adalah rumah kediaman Mbah Surwo. Rahayu datang ke sana bermaksud memberikan makanan untuk Mbah Surwo. Rahayu masuk ke dalam rumah yang terlihat sepi. Di dalam rumah, Rahayu melihat tongkat berbentuk ular. Tongkat itu menarik perhatian Rahayu, dan ketika Rahayu mendekat, seketika ia diperlihatkan pada kejadian masa lalu, di mana ketika ibu kandungnya meninggal dunia. Tak lama Mbah Surwo datang. Mbah Surwo mengatakan jika tongkat itu pemberian dari mendiang ayah Rahayu. Semedi meminta Mbah Surwo untuk menjaganya karena tongkat itu adalah tongkat yang berbahaya dan juga keramat. Mbah Surwo mengalihkan pembicaraan, di mana ia mengetahui kedatangan Pak Desentot dan berniat akan menjual ruko peninggalan Semedi itu. Dari cerita Mbah Surwo, Rahayu juga tahu kalau ayahnya juga memiliki rumah lain yang kini telah diwakafkan menjadi sebuah musola di area pasar itu.
Pada saat itu juga Rahayu mendatangi musolanya karena bertepatan di jam waktu sholat maghrib. Kebetulan di sana juga terlihat ada seseorang yang akan melaksanakan sholat. Awalnya pria itu membaca bacaan sholat di dalam hati. Namun setelah ada yang menepuk pundaknya, ia mulai membacanya dengan suara yang keras. Karena dia berpikir jika mungkin ada makmum yang ikut sholat di belakangnya. Namun yang membuat ia terkejut, yaitu tidak ada yang mengamini setelah ia membaca surat Al-Fatihah. Tak lama kemudian gangguan mulai terjadi, di mana lampu musola tiba-tiba padam. Kemudian ia merasakan seperti adanya banyak makmum yang ikut sholat berjamaah. Dengan pikiran dan perasaan yang tidak tenang, ia tetap melanjutkan sholatnya hingga selesai. Dan ketika membaca salam usai sholat, ternyata dia hanya sendirian. Ayu yang berada di depan musola kaget ketika ia melihat pria itu lari ketakutan, sedangkan Rahayu tidak mengetahui jika pria tadi baru saja mendapat gangguan dari jin. Rahayu masih tetap akan melaksanakan sholatnya di musola itu, walaupun pada saat itu suasananya begitu menakutkan. Rahayu kembali menghidupkan lampu dan memulai sholatnya. Ketika menunaikan ibadah sholatnya, Rahayu juga mengalami hal-hal gaib, di mana lampu kembali padam dan ada suara yang mengikuti ucapan Rahayu. Ketika usai sujud, terlihat banyak sekali makmum yang juga ikut sholat berjamaah. Walaupun dengan rasa ketakutan, tetap saja Rahayu melanjutkan sholatnya hingga selesai. Dan tiba-tiba jin yang tadi mengganggu kini menampakkan diri di hadapan Rahayu. Singkat cerita, kita diperlihatkan semasa Rahayu kecil. Di tempat yang sama, dulu musola itu dijadikan tempat praktek oleh ayahnya untuk mengobati para pasien yang berobat kepada semedi. Dalam setiap ritual pengobatan semedi selalu meminta bantuan kepada para bangsa jin. Dari sini terlihat jika pengobatan semedi bisa dikatakan menggunakan ilmu jalur hitam. Keesokan paginya di toko tempat Rahayu bekerja, ia sudah tidak tahan lagi dengan ucapan Dini yang sudah melewati batas. Dan tiba-tiba saja Rahayu kerasukan dan menyerang Dini. Untung saja Ratman datang untuk membantu menyadarkan Rahayu. Walaupun Ratman cuma berprofesi sebagai kuli panggul, tetapi ia dibekali oleh ilmu agama yang baik. Sesampainya di rumah, Rahayu memilih untuk tidak menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibunya dan memilih untuk diam. Nuning yang sebenarnya mengetahui, ia mengatakan, jika Rahayu mengalami hal janggal, ia menyarankan Rahayu untuk membaca surat Tawaun dan meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Keesokan harinya, Rahayu kembali menunaikan ibadah sholat di musola itu. Tidak peduli siang atau malam, gangguan jin itu selalu menghampiri. Rahayu yang teringat perkataan ibunya lantas segera membacakan surat Tawaun dan meludah sebanyak 3 kali ke arah kiri. Tapi bukannya hilang, kini bangsa jin tersebut malah semakin berani untuk menampakkan diri di hadapan Rahayu. Setiap kali mengalami kejadian aneh, Rahayu selalu diperlihatkan semua kejadian yang ada di dalam rumah itu. Ternyata sejak dari kecil Rahayu sudah terbiasa dan berteman dengan para jin. Sampai suatu ketika Rahayu mulai kerasukan hingga ia tak sadarkan diri. Dan ternyata kemampuan yang dimiliki Semedi untuk mengendalikan dan berkomunikasi dengan jin kini menurun kepada Rahayu. Bahkan kekuatan yang dimiliki Rahayu jauh lebih dahsyat daripada kemampuan yang dimiliki Semedi. Saat itu kerasukan Rahayu sudah tidak bisa terkendali. Semedi meminta bantuan Pak Desentot untuk meruqyah Rahayu. Rahayu bisa diobati, tetapi Semedi harus melepas ikatan dengan bangsa jin dan ia juga harus kembali ke jalan yang bersih. Singkat cerita, ketika di rumah, kini diketahui jika Rahayu tidak suka pada Pak Desentot karena menurut Rahayu, Pak Desentot hanya ingin menguasai seluruh harta warisan ayahnya. Ibunya tak menduga, bisa-bisanya Rahayu memiliki pemikiran seperti itu. Setiap dalam kegelisahan, Rahayu selalu berpikir secara positif dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Rahayu kembali ke musola untuk menunaikan ibadah sholatnya. Kebetulan di sana ada Ratman yang telah selesai menunaikan sholat. Ketika sholat Rahayu semakin kusyuk, maka semakin kuat gangguan yang terjadi padanya. Untung saja Ratman lagi-lagi kembali berhasil membantu Rahayu. Dan ketika terbangun, Rahayu sudah berada di tempat Mbah Surwo.
Mbah Surwo mengatakan dengan Ayu membaca tawaun serta meludah, justru hal tersebut malah membuat bangsa jin semakin marah. Dikarenakan Rahayu sendiri yang mengundang mereka datang, akan tetapi Rahayu sendiri yang mengusir mereka pergi. Rahayu tidak menyadari akan kemampuan yang dimiliki olehnya sendiri. Sin beralih di pasar. Kini gantian Ibu Dini yang menuduh Nuning menggunakan ajian penglaris. Keributan terjadi hingga Ibu Dini menendang dagangan milik Ibu Rahayu. Rahayu yang melihat dari kejauhan, ia menjadi tak terkendali dan tiba-tiba saja muncul sebuah ular yang menyerang Ibu Dini. Tak sampai di situ, ketika malam hari ular itu datang kembali menghampiri Ibu Dini. Ular itu datang dan melilit leher Ibu Dini hingga ia tewas di malam itu. Tentu saja hal yang terjadi pada Ibu Dini membuat warga Gembar dan menjadi resah. Warga pun curiga dan menuduh jika itu merupakan santet kiriman dari keluarga Nuning. Mbah Surwo yang ada di sana mencoba meredam amarah warga. Mbah Surwo berada di pihak netral dan tidak membela siapapun. Serta Mbah Surwo memberikan solusi terbaik dengan mengadakan sumpah pocong untuk Ibu Rahayu. Dan sesuai kesepakatan warga, akhirnya sumpah pocong itu harus dilakukan. Pak D. Sentot dan istrinya datang untuk menemui Mbah Surwo. Kedatangannya terkait dengan sumpah pocong yang akan dilakukan Nuning. Dan di malam harinya, acara sumpah pocong pun dilaksanakan. Sementara Rahayu kembali ke musola itu lagi untuk menunaikan sholat. Kembali kepada Nuning. Setelah ia mengatakan sumpahnya, tiba-tiba saja Nuning seperti dibawa ke alam berbeda. Dia kembali ke rumah semedi dahulu yang kini menjadi musola. Dan di lain sisi, seperti biasanya, Rahayu selalu diganggu oleh bangsa jin. Tapi kini terlihat kemampuan Rahayu yang bisa mengendalikan mereka dan membuat mereka bersujud kepadanya. Lalu terlihat ada sesuatu yang mulai masuk ke dalam tubuh Rahayu. Kejadian tersebut dilihat langsung oleh Nuning, di mana kini Rahayu sudah mulai sepenuhnya dikuasai oleh jin. Singkat cerita, Rahayu masih terpengaruhi oleh omongan Mbah Surwo kalau Pak Desentot ingin sekali menguasai harta ayahnya. Nuning sedikit menjelaskan jika tujuan Pak Desentot baik. Karena dengan menjual ruko itu, mereka dapat menghindari gangguan dari para jin jahat. Nuning juga sebenarnya sudah tahu apa yang telah dilakukan Semedi soal praktek pengobatan yang dilakukannya. Bisa diakui, setiap orang yang datang kepada Semedi pasti akan mendapatkan apapun yang diinginkannya. Namun tetap saja pengobatan yang dilakukan Semedi melalui jalan kemusyrikan karena bersekutu dengan jin. Dan itu semua tidak gratis karena ada sesuatu hal yang akan dikorbankan. Ketika sumpah pocong, Nuning diperlihatkan bangsa jin yang memburu dirinya. Karena para jin itu mau membantu Semedi asalkan ada bayarannya, yaitu istri Semedi yang akan menjadi tumbalnya. Itu juga menjadi alasan mengapa ibu kandung Rahayu dulu meninggal dengan cara yang tak wajar. Lalu Rahayu bertanya, mengapa Nuning masih bisa selamat hingga saat ini? Dan Nuning menjelaskan, karena para jin itu kini tunduk kepada Rahayu. Di tengah obrolan itu, seketika mata Rahayu berubah menjadi hitam. Kini Rahayu juga menjelaskan mengapa Rahayu selalu menuduh Pak Desentot ingin menguasai harta ayahnya. Karena pada saat kejadian itu, ia melihat Pak Desentot berbicara dengan pria yang pipinya terluka dan ia mengetahui jika luka itu bekas dari gigitannya. Keadaan semakin buruk di mana kini iblis telah sepenuhnya menguasai Rahayu. Dari dalam mulut Rahayu muncul sebuah ular di mana ular itu menghampiri Nuning dan adik Rahayu. Nuning tahu jika ular itu merupakan santet dari iblis. Nuning melihat ular tersebut melilit anaknya. Di lain sisi, Rahayu yang kembali tersadar, ia segera mencari ibunya. Dalam penglihatan Nuning, ia sedang melawan ular tersebut. Rahayu mencoba menghentikan ibunya, tetapi ia justru didorong hingga ia terbentur. Setelah ular itu benar-benar sudah tewas, barulah Nuning menyadari jika ia terkena sihir. Jika ternyata ia bukan membunuh ular, melainkan membunuh anaknya sendiri. Rasa penyesalan dan putus asa mulai muncul dalam diri Nuning. Hal tersebut justru dimanfaatkan oleh si iblis. Mudah bagi si iblis untuk mempengaruhi pikiran Nuning. Nuning diperlihatkan sesosok Semedi yang mengajak dirinya ikut dengannya. Semedi mengarahkan Nuning untuk bunuh diri
Dan saat itu juga Nuning harus tewas karena hasutan dari si iblis. Singkat cerita, kini hanya tersisa Rahayu. Ia dibawa oleh Pak Disentot dan istrinya untuk tinggal di pondok miliknya. Pikiran Rahayu masih saja kotor. Ia masih beranggapan jika Pak Disentot ingin menguasai harta milik ayahnya, yang padahal kenyataannya harta milik ayah Rahayu tidak seberapa jika dibanding harta Pak Disentot. Pembersihan akan dilakukan, dimulai dari Pak Disentot dan para santrinya yang kembali datang ke musola untuk mencari pemicu apa yang sebenarnya ada di sana. Pak D menemukan sebuah bungkusan yang diletakkan di atas atap musola, dan ternyata ketika dibuka itu merupakan guna-guna yang ditujukan kepada Rahayu. Lalu terungkaplah jika semua ini dilakukan oleh Mbah Surwo. Pak Disentot juga kembali mengambil tongkat ular itu. Dan saat malam hari ketika ruqyah akan dilaksanakan, saat itu juga Rahayu melihat ada seseorang dengan luka di pipinya. Hal itu mengingatkan Rahayu kepada tragedi yang menimpa ayahnya. Dan Rahayu yang diselimuti rasa dendam kini sangat mudah dikendalikan oleh iblis yang ada dalam dirinya. Ia tidak ikhlas jika dirinya diruqyah. Dan puncak kemarahannya ada pada saat Pak Disentot menghancurkan tongkat ular milik ayahnya. Rahayu ingin tahu siapa sebenarnya yang telah membunuh ayahnya. Awalnya Rahayu menuduh Pak D lah yang telah merencanakan pembunuhan terhadap ayahnya. Karena Pak D kerap sekali bersama orang yang memiliki luka bekas gigitan Rahayu. Dan disinilah semuanya mulai terungkap. Jika sebenarnya Mbah Surwolah yang menjadi dalang dibalik semua kejadian ini. Semua hanya karena persaingan antar sesama dukun. Mbah Surwo kesal lantaran semua pelanggannya beralih kepada Semedi, di mana Semedi merupakan murid dari Mbah Surwo itu sendiri. Ia merencanakan untuk melenyapkan Semedi dengan menyuruh dua orang yang di mana salah satunya adalah Wahid, anak kandung Pak Desentot. Surwo mengetahui kekuatan yang dimiliki Rahayu, makanya dia mempengaruhi Rahayu di mana nantinya Rahayu digunakan sebagai alat untuk praktek pengobatan miliknya. Setelah kejadian itu, Wahid sangat menyesali apa yang telah dilakukannya. Dia tidak tahu jika Mbah Surwo akan membunuh Semedi, sedangkan Wahid hanya bertugas untuk menghadang Rahayu. Kini terlihat Wahid yang juga kerasukan. Ia menghampiri Pak Disentot dan langsung menggorok leher ayahnya sendiri. Tidak ada yang bisa menghentikannya pada saat itu. Hingga pada akhirnya Pak Disentot tewas saat itu juga. Begitu pula dengan Wahid yang telah putus asa dan hilang harapan, memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan pada saat itu, iblis yang ada dalam tubuh Rahayu mencoba menyerang Bu Ajeng. Tapi Bu Ajeng berhasil menghalau dan membacakan ayat kursi. Iblis pun berhasil dimusnahkan. Tak lama setelah itu, Rahayu kembali tersadar dan film pun juga berakhir. Terima kasih buat kalian yang telah menonton. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa support dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya.